Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat untuk semuanya. Buat Bapak Ibu yang barangkali WFH ataupun yang masih berdinas, semoga kesehatan selalu terlimpah untuk Bapak Ibu semuanya. Kita hari ini tanggal 14 Juli 2021, kita sampai di hari kedua pelatihan procurement kontrak dan bidding evaluation yang diselenggarakan oleh PJB Academy bekerja sama dengan LPP Andalas Institute. Sebelum kita memulai acara hari ini, tidak lupa mari kita bertafakur sejenak, berdoa, memohon apa yang akan kita laksanakan hari ini semoga berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Bapak Ibu semuanya, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa untuk narasumber hari ini adalah Bapak Adang Sudrajat. Beliau sudah lama berkecimpung di bidang beliau, yaitu yang berkaitan dengan pembangkit dan lain-lain. Barangkali nanti Bapak Ibu silahkan untuk berdiskusi langsung dengan Pak Adang Sudrajat yang berkaitan dengan materi yang hari ini beliau akan sampaikan, dan juga silahkan berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait dengan materi dan juga kondisi yang saat ini mungkin Bapak Ibu semuanya dihadapi. Baik, langsung saja untuk selanjutnya. Untuk memulai pemaparan dan untuk moderator saya waktu dan forum saya serahkan ke Pak Jaka. Pak Jaka, silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Usman, Pak Adang Sudrajat, dan teman-teman peserta training. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Usman. Dan sebelum mulai mungkin kami sampaikan sedikit susunan acara. Jadi pada hari ini sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan dari jam 9 sampai jam 12 Pak Adang. Kemudian istirahat jam 12 sampai jam 13. Ya. Kemudian dilanjutkan jam 13 sampai jam 15. Pada hari pertama kemarin sudah berlangsung ya. Alhamdulillah juga cukup lumayan, artinya materi yang didapatkan Pak Adang. Kemudian tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saling melengkapi hari ini ya. Jadi kami ambil contoh nih Pak Adang, kemarin ada pertanyaan, Pak Adang ini kan sempat menjadi GM pembangkit ya Pak ya. Nah, ada pertanyaan yang kemarin mungkin masih belum terjawab gitu ya. Jadi ya, intinya kita saling mengisi. Contohnya apakah ada pembangkit yang IPP yang bahan bakarnya atau entah batu bara atau yang lain itu dari pemerintah gitu ya. Jadi kan biasanya IPP kan dari kontraktor ya Pak ya. Nah, ini contoh aja. Nah, ini kemarin saya sempat menyinggung mungkin Tanjung Jati mungkin ya. Saya dengar-dengar seperti itu. Nah, tapi kan kepastiannya seperti apa. Nah, nanti di jam 13 sampai 15 itu ada studi kasus ya Pak ya. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman Pak Adang gitu ya bisa disampaikan studi kasus terkait dengan EPC untuk proyek pembangkit ini. Demikian yang saya sampaikan, dan untuk perkenalan mungkin Pak Adang bisa mengenalkan sendiri Pak Adang dari pengalaman-pengalaman sebelum mulai ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi. Saya kira itu dari kami Pak Adang. Terima kasih. Waktu kami berikan ke Pak Adang Sudrajat. Silakan Pak Adang. Terima kasih Pak Jaka, Pak Usman, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Pertama-tama tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Usman, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dipertemukan melalui media ini. Saya bukan mau GR, tapi mungkin sebagian teman-teman yang hadir di sini sudah pernah bertemu atau pernah mengenal. Saya Adang Sudrajat, saya purna karya di PLN tahun 2017. Sebetulnya 2016 itu saya sudah purna karya sebagai kepala divisi konstruksi untuk regional Jawa bagian timur dan Bali. Tapi kemudian diperpanjang lagi 1 tahun menjadi kepala divisi konstruksi. Setelah itu divisi diubah menjadi regional Jawa bagian timur, Bali dan Nusa Tenggara. 2017 September saya diminta diperpanjang lagi, tetapi saya minta berhenti pada saat acara groundbreaking untuk penarikan kabel di Jembatan Suramadu. Itu saya izin pamit kepada semuanya bahwa saya akan berhenti dari PLN, akan balik ke hometown ini, ke Semarang. Hometown atau apa ini tempat tinggal saya lah, tapi saya lahir di Bandung. Nah, pada saat itu kemudian Pak Iwan Agung hadir. Waktu itu Pak Iwan Agung posisinya sebagai Dirut PJB, meminta saya untuk membantu PJB dan kemudian diberi tugas untuk menjadi Dirut Rekonsat. Jadi saya nggak jeda ini. Tanggal 29 September itu saya selesai di PLN, langsung tanda tangan serah terima masuk pegang Rekonsat. Ya, mungkin sudah pada tahu Rekonsat ya. Afiliasi juga dari PT PJB, cucunya PJB, anak perusahaannya PT Rekadaya. Saya selesai 30 November yang lalu. Saya sebetulnya masih sering bolak-balik ke Jakarta, tetapi dalam proses PPKM ini saya lebih memilih stay di Semarang. Saya kira itu sebagai perkenalan saya. Sebelum masuk ke materi, mau ada yang ditanya dulu? Apa-apa ini? Ya, silakan. Sambil bernostalgia ya Bapak ya. Silakan. Ini, kalau saya lihat daftar nama peserta, saya agak kurang ini ya mungkin. Tapi kalau mukanya saya tidak asing ya. Baik, kalau gitu saya izin share screen ya, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita mulai pada sesi pagi ini. Saya diberi jadwal untuk 2 hari, saya hari ini dan besok bersama-sama Pak Jaka. Secara garis besar, materi presentasi saya akan bersih seperti ini. Pertama, pemahaman tentang proyek ya. Nanti kita ingin tahu dulu tentang definisi proyek, kita harus menyamakan dulu persepsi, karena walaupun sebagian besar mungkin teman-teman di PJB juga sudah ada yang lama berkecimpung di proyek, tetapi di beberapa kesempatan saya menanyakan tentang definisi proyek, kadang-kadang masih kurang pas gitu ya. Nanti kita juga akan menyampaikan tentang divisi manajemen proyek, karena nanti akan ada kaitannya dengan masalah procurement, kemudian tahapan-tahapan proyek di PLN, segala grup besar PLN secara umum. Saya kira juga itu nanti ada di PJB. Kemudian nanti menginjak ke proses pengadaannya. Bagaimana kita membuat strategi pengadaan, penyiapan dokumen, penyusunan HPE dan HPS, kualifikasi, evaluasi, kemudian terakhir mengenai kontrak, penyusunan dokumen kontrak, amandemen, dan lain-lain. Saya mencoba
menyesuaikan dengan rundown acara yang sudah dibuat. Mudah-mudahan bisa pas paparan saya dengan rundown-nya. Kalaupun tidak, mungkin nanti bisa kita adjustment ya, karena ini kan saya kira nggak terlalu kaku ya, Pak Jaka ya. Mohon izin ya, nanti kalau diskusinya berkepanjangan ya kita anu saja, kita sesuaikan saja ininya nanti. Siap, Pak Adang. Baik, saya ingin tahu dulu pemahaman teman-teman tentang proyek. Misalnya saya ingin tahu dari ini ada Aulia Akbar Muzaki. Ada ya, hadir ya? Atau Mas Wiki aja lah yang dari Cilata. Mas Wiki, saya mau tahu definisi proyek menurut Mas Wiki ini apa ya? Maaf Pak, saya perwakilan dari panitia PJB Akademinya Pak, bukan. Oh, perwakilannya. Oh, Ya. sorry. Ya, nggak apa-apa. Oke, soalnya yang kelihatan di layar ini nggak banyak. Atau siapa ini? Muhammad Faris. Ada yang hadir di sini atau siapa ini? Siapa saja boleh. Saya ingin tahu saja definisi tentang proyek. Ada yang mau menyampaikan? Silahkan direspon. Ya, Pak Adang. Ya, Saya coba Pak menjawab ya, Pak Hulayan. Siap. Proyek ini kalau menurut pemahaman saya adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan pada kurun waktu tertentu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Itu? J. Oke. Terima kasih. Pak Arif ya? Izin menambahkan Pak Adang, saya Arif Pak dari PLTS Pak. Nah, boleh silahkan. Nah, izin menambahkan perihal proyek Pak. Kalau berdasarkan definisi saya Pak, proyek itu adalah sesuatu pekerjaan yang sifatnya berubah-ubah Pak, atau unik. Suatu pekerjaan yang unik Pak. Dengan tadi tambahannya diberikan masa periode tertentu dan goal-nya yaitu proyek itu on cost, on time, sama on quality, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, tepat sekali. Baik. Jadi kalau kita berbicara proyek, kenapa saya selalu berbicara tentang proyek ini? Definisi ini karena banyak sekali kita yang berkecimpung di proyek, tetapi kadang-kadang divisi sederhana ini pemahamannya kurang pas ya. Jadi yang disampaikan oleh Mas Arif yang terakhir itu benar. Jadi definisi proyek adalah secara umum adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara ya. Artinya sementara itu berubah-ubah dan unik. Artinya unik itu kalau ada dua proyek PLTU 2x7 di dua lokasi itu tidak sama. Akan penanganannya harus dengan cara yang berbeda karena kondisinya tidak akan ada yang 100% sama. Yang untuk mencapai sasaran dan tujuan ini yang sudah ditetapkan oleh itu tentunya oleh proyeknya, yang telah ditetapkan durasi waktunya. Nah, yang paling penting di sini adalah durasi waktunya. Ada awal, ada akhir. Banyak sekali orang yang memahami proyek itu aja cuma durasinya aja. Berapa lama proyeknya itu? Proyeknya selama 3 tahun. 3 tahun. Kapan awalnya, kapan akhirnya? Kadang-kadang orang lupa. Makanya di sini saya kasih waktunya itu ada awal dan ada akhir. Kemudian juga anggarannya ada batasnya, bukan tidak terbatas, anggarannya terbatas, dan harus memenuhi regulasi tertentu. Kalau waktu masih zaman saya kuliah dulu ya, itu kita sebut ajarnya ajas proyek. Ajas proyek itu cuma 3 sebetulnya. Biasa kita ada yang menyebutnya sebagai BMW ya, tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu. Tapi dalam perjalanan saya selama di PLN ini, saya melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus proyek yang kemudian tidak bisa berjalan karena tidak memenuhi masalah regulasi. Misalnya karena masalah izin lingkungan, atau karena masalah perizinan yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan definisi proyek yang saya paparkan kali ini, saya tambahkan satu adalah juga memenuhi regulasi yang berlaku.
Tapi kalau kita baca buku-buku tentang manajemen proyek secara umum di internasional, umumnya kita hanya bicara 3 ya. Bicara tentang masalah tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Nah, ini jadi saya kira Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini paham bahwa untuk proyek-proyek pembangkit yang ada di lingkungan PLN itu baru bisa dieksekusi kalau proyek tersebut masuk di dalam daftar di RUPTL. RUPTL tahu ya, Rencana Umum Penyediaan Listrik, tenaga listriknya. Nah, di dalam RUPTL itu jumlah proyek yang begitu banyak, itu disebutkan situ ada jadwal COD, ya, jadwal COD-nya seperti apa gitu, khususnya untuk pembangkit ya. Di situ juga ada proyek untuk transmisi, ada juga proyek untuk gardu induk. Nah, yang menggunakan RUPTL ini bukan hanya orang proyek. Yang menggunakan RUPTL ini ada juga teman-teman dari Direktorat Operasi, ya, baik operasi untuk pembangkit maupun operasi sistem. Ada juga dari Direktorat Niaga, yang kemudian dari Direktorat Keuangan yang harus menyiapkan pendanaan dan sebagainya, dan direktorat lain yang terkait. Jadi tolong dipahami bahwa RUPTL itu sebagai, kalau boleh dibilang sebagai pedoman kita orang-orang di PLN Group itu untuk mengeksekusi proyek, itu tidak hanya dipakai oleh orang-orang yang terlibat di proyek, tetapi terlibat di seluruh di seluruh divisi, di seluruh unit. Karena misalnya sekarang gini, contohnya yang di Surabaya, ada proyek di sana misalnya yang dulu ada rencana pembangunan perak 500 megawatt. Jadi sudah dijadwalkan COD-nya tahun 2020. Nah, dengan informasi itu, kemudian General Manager Distribusi Jatim itu sudah mengalokasikan rencana penambahan pasar di daerah situ. Misalnya ada pelanggan-pelanggan besar industri di situ, kemudian diadop, diproses untuk pemasangan barunya, dibayar biaya penyambungan dan sebagainya dengan perkiraan tahun 2020 harus masuk. Begitu juga dari teman-teman di P3B dengan rencananya masuk pembangkit perak di situ, kemudian direncanakan nanti rencana operasi sistemnya seperti apa supaya mendapatkan yang optimal. Tapi tiba-tiba karena masalah kondisi tempatnya waktu itu kita dispute dengan Pelindo dengan akhirnya proyek itu dibatalkan dari daftar RUPTL. Bisa kebayang nggak itu? Kalau tiba-tiba teman-teman di distribusi sudah terlanjur terima uang untuk biaya penyambungan, kemudian perencanaan sistem sudah rencana mengatur untuk optimalnya seperti apa, tiba-tiba proyek itu hilang itu dari rencana itu. Itu kan harus kemudian mencari pengganti untuk supply. Mungkin kalau di sistem Jawa Bali itu tidak terlalu banyak masalahnya, tetapi di dalam sistem-sistem yang unit, yang isolated, misalnya di pulau-pulau gitu ya, kondisi itu akan menyebabkan masalah baru. Misalnya kayak dulu di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara begitu banyak rencana swasta untuk bangun smelter. Dan PLN menyanggupi untuk mensuplai listriknya untuk kebutuhan smelter-smelter tersebut. Dibuatlah MOU yang banyak. Tiba-tiba pekerjaan transmisinya terkendala. Nah, sementara mereka sudah mulai mau minta masuk. Nah, dalam kondisi seperti itu, PLN harus mengganti. Nah, itu tadi. Kalau proyek transmisi yang sudah ada di dalam RPTL itu kemudian ternyata tidak terrealisir, yang terjadi adalah bagaimana PLN harus memenuhi komitmen, jadi divisi niaga harus berkoordinasi dengan yang lain, menyiapkan diesel-diesel untuk mengganti power yang harusnya tadinya bisa masuk melalui transmisi. Itu salah satu contoh. Artinya kenapa selalu saya bilang tepat waktu itu bukan berarti hanya durasi. Tepat waktu itu harus tepat pada awalnya dan pada akhirnya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, oke.
Jadi kita sering mengenal ini yang disebut dengan segitiga atau triangle masalah project. Jadi time, cost, dan scope atau quality. Ini berputar-putar tiga-tiga, kadang-kadang scope-nya sebagai di bagian tengah. Nanti dalam kalau Anda belajar tentang project management itu scope itu dibatasi oleh time, cost, dan quality. Kemudian quality itu dibatasi juga dengan time, cost, dan scope, gitu ya. Jadi itu selalu menjadi batasan-batasannya. Nah, sekarang proyek itu adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan itu adalah proyek. Benar nggak, Pak Hardo? Siapa ini, Pak Hardo ya? Benar nggak tidak semua pekerjaan itu proyek? Bisa di-unmute dulu. Setiap proyek merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan itu suatu proyek. Setuju, Pak. Kalau pekerjaan itu simpel sih, menurut saya itu bukan ini sih, Pak ya. Bukan proyek. Bukan proyek ya. Oke. Jadi ada Pak Habib. Gimana Pak Habib? Menurut Pak Habib, proyek itu kan pasti pekerjaan ya. Tetapi apakah pekerjaan itu harus selalu proyek? Iya betul, Pak. Betul. Contohnya apa ya? Pekerjaan yang bukan proyek itu. Di-unmute dulu. Contohnya seperti pekerjaan-pekerjaan yang mudah, Pak. Pekerjaan-pekerjaan yang mudah. Iya, Pak. Oke. Tapi kalau pekerjaan yang cukup besar itu disebut dengan proyek, Pak. Oke. Baik. Sebetulnya kenapa kita bilang bahwa setiap proyek itu adalah pekerjaan, tetapi setiap pekerjaan itu bukan proyek? Karena tidak semua pekerjaan itu memenuhi kaidah proyek yang didefinisikan di atas. Tidak semua pekerjaan itu yang bersifat unik. Tidak semua pekerjaan itu yang ada batas waktunya. Tidak semua pekerjaan itu yang ada batas anggarannya. Tidak ada batas waktu. Seperti itulah intinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya operasi pembangkit. Operasi pembangkit itu adalah kegiatan yang rutin. Tetapi kalau nanti kegiatannya untuk di sisi ada perbaikan kerusakan, itu menjadi proyek karena unik, khusus. Waktunya terbatas, anggarannya terbatas, kemudian kualitasnya juga terbatas. Tetapi kalau kegiatan untuk operasinya itu bukan kegiatan proyek karena itu merupakan suatu kegiatan yang rutin, gitu ya. Supaya karena kita samakan dulu persepsinya, kenapa seperti itu? Karena nanti kalau kita nanti Bapak Ibu sekalian berkecimpung di bidang yang menangani proyek, kita bicara manajemen proyek itu berbeda dengan manajemen operasi sifat-sifatnya. Jadi dulu ketika kita ada proyek 10.000 megawatt PLTU ya, mungkin Bapak Ibu semua mengenal proyek PLTU percepatan 10.000 megawatt. Kan itu tiba-tiba tuh pemerintah meminta kepada PLN untuk membangun pembangkit bahan bakar batu bara sebanyak 10.000. Ada 37 lokasi di seluruh Indonesia, 25 diantaranya di luar Jawa dan 12 ada di Jawa. Pada saat diberi tugas itu, posisi PLN pada saat itu sudah mengurangi pembangunan pembangkit karena sudah mulai diserahkan kepada swasta. Karena harus diserahkan kepada swasta, tiba-tiba begitu itu diserahkan di Pak SBY dulu datang ke kantor PLN Pusat, minta PLN membangun PLTU 10.000 megawatt. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sebagai dirut PLN waktu itu siap gitu. Padahal orang-orangnya sudah nggak ada. Saya dulu termasuk adalah kepala proyek Pikit Ring. Jadi saya proyek pembangkit dan jaringan di Kalimantan Barat. Tetapi karena situasi waktu itu akhirnya kemudian dilebur. Proyek saya di pembangkit-pembangkitnya nggak ada lagi karena banyak diserahkan ke swasta. Saya ditarik menjadi kepala cabang di Singkawang ya, jadi manajer cabang. Semua orang-orang proyek di pembangkit dulu mulai dikurangi.
Yang dipertahankan hanya proyek-proyek transmisi dan proyek-proyek di gardu induk dan jaringannya, pokoknya di jaringan. Tapi yang pembangkit itu dilebur. Dulu di Jawa ada banyak sekali tuh, di Jawa Barat aja ada 3, ada Piring Jabar Jaya, ada Thermal Jabar Jaya, ada Hidro Jabar, itu dijadikan satu. Kemudian di Jawa Tengah dulu ada Hidro Jateng, ada juga yang ininya dijadikan satu. Di Jawa Timur juga begitu. Terus kemudian di seluruh Jawa itu dijadikan satu. Sehingga orang-orang yang mengerti unit pembangkit itu nggak ada. Ketika itu kembali lagi dibuat yang 10.000 megawatt, kewalahan tuh. Sehingga dipilihlah proyek-proyek director yang waktu itu yang paling senior aja. Ada yang dari background-nya memang di proyek, oke, jalan. Tetapi ada juga orang-orang yang background-nya itu bukan di proyek, mungkin di operasi, sehingga terlihat bagaimana penanganan proyeknya terkendala karena cara memanage proyeknya jadi berbeda dengan yang biasa dilakukan untuk manajemen proyek. Itu ya, sebagai tambahan. Jadi apa itu manajemen proyek sekarang? Nah, coba saya ingin tahu juga manajemen proyek itu apa ya? Ada yang mau share? Kita aja supaya saya merasa dengan diskusi seperti ini akan lebih cepat memahami. Ada yang mau share manajemen proyek itu apa? Silakan direspon langsung saja ini. Ya, kalau memang ini mau raise hand juga saya ini. Silakan. Oke, ada Respon Mas Wildan. Pak Wildan, silakan Pak Wildan. Ya, Pak Wildan. Oh, maaf Pak, masih mute saya Pak. Siap Pak. Oke, gimana Pak Wildan? Menurut saya mohon maaf bisa di-challenge kalau salah Pak. Menurut saya proyek itu adalah suatu metode atau proses untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Yang mana proyek itu adalah suatu kegiatan tertentu atau suatu pekerjaan tertentu yang dikerjakan sesuai dengan on cost, on budget, on cost, on quality, dan bersifat unik, Pak. Ya seperti yang dijelaskan oleh Mas Apriantoni tadi, Pak. Oke, excellent. Oke, Mas Wildan. Ya. Baik, Pak. Jadi, ya itu tadi, definisi manajemen proyek adalah pengelolaan proyek berdasarkan pengetahuan, ya, manajemen, pengalaman, keahlian, alat-alat dan teknik agar pelaksanaan pembangunan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Betul itu. Dan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditentukan yaitu tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat regulasi. Ya, itu itunya. Nah, ini ada yang dikenal dengan project management golden triangle. Itu yang tadi tuh. Jadi quality, kemudian masalah scope, masalah cost itu akan menjadi berbalik-balik tuh ya. Kalau kita bicara tentang manajemen proyek, kita bicaranya tentang scope. Scope itu dibatasi oleh quality, scope itu dibatasi oleh schedule, jadwal, scope itu dibatasi oleh cost. Tidak terbatas, semuanya ada pembatasannya. Jadi harus memenuhi, kalau dianggap sukses manajemen proyek itu harus memenuhi 3 kriteria itu. Oke. Apa bedanya dengan manajemen operasi? Manajemen operasi itu seperti yang saya tadi jelaskan adalah pengelolaan kegiatan operasi rutin dari aset untuk proyek yang sudah selesai dikerjakan, yang sudah diterimakan dari tim proyek kepada tim OSI agar dapat beroperasi dengan optimal. Jadi targetnya tidak sama. Ini yang penting ya. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi ini mendasar untuk pemahaman berikutnya, termasuk juga nanti kalau kita berkecimpung di masalah pengadaan. Oke, sekarang saya ingin bicara tentang tahapan proyek. Ada yang tahu tentang tahapan proyek? Apa aja tahapan proyek itu? Mau disini jawab, Pak? Boleh, silakan. Kalau menurut pengalaman saya, Pak, proyek itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu inisiasi. Iya. Yang kedua itu perencanaan. Ketiga itu prakonstruksi. Yang keempat konstruksi. Yang kelima itu komisioning. Yang terakhir itu tahap serah terima proyek atau serah terima
dokumen-dokumen proyek, Pak. Aduh, Itu excellent sekali, luar biasa. Ini Mas Wildan sekarang di bagian apa sekarang ininya? Saya kebetulan cukup sering ketemu Pak Adang di Oh, ya? saya di unit pengembangan usaha, Pak, di Ubang. Oh, di Ubang. Di perencanaan dan pengendalian konstruksi, Pak. Kebetulan saat ini lagi bantu-bantu di Mawataweton. Oh, ya, oke, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak dari interaksi ini, saya sangat senang bahwa Mas Wildan memahami tentang apa namanya tahapan tentang proyek. Oh, sebelum ke situ, tadi yang saya sampaikan bahwa kan tadi manajemen proyek itu ada suatu pengetahuan dan sebagainya, ada tools dan sebagainya ya. Ini sudah banyak sekali sekarang berkembang dari tentang pengembangan manajemen proyek itu dari banyak sekali lembaga-lembaga, misalnya ada Project Management Institute ya tahun 1999, ada APM, ada Project Management, ada YAMPI dan sebagainya. Dan kalau kita mau baca buku-buku, bisa ada buku tentang ISO 21500, tentang Prince ya, kemudian juga ada tentang yang paling dikenal mungkin PMBOK. Aduh, kok jadi suka kelibet-ribet nih. Saya nggak mau bicara detail tentang buku ini, tetapi saya mau lompat tadi ke yang masalah tahapan proyek. Jadi betul, walaupun secara keseluruhan tadi yang disampaikan itu ada yang beda-beda istilahnya, tetapi secara umum itu tahapan proyek itu dimulai dari inisiasi, kemudian ada perencanaan, ada pengadaan, ada eksekusi, ada penyelesaian. Dan ini bersifat serial ya. Kalau kita melakukannya itu secara paralel, maka akan timbullah resiko. Jadi misalnya perencanaan dengan pengadaan dilakukan secara bersamaan, itu akan timbul resiko. Atau misalnya proses dari inisiasi, kemudian dengan perencanaan itu berjalan paralel, itu juga akan timbul resiko. Jadi semua prosesnya itu harus dilakukan secara serial bertahap seperti ini. Apakah PLN pernah melakukan hal-hal yang tidak serial seperti ini, melakukan secara paralel? Pernah, dan itu kemudian resiko yang ditanggung PLN tidak sedikit. Misalnya kembali lagi ke proyek yang 10.000 megawatt ya, PLTU 10.000 megawatt, tadi saya sampaikan bahwa di awal sejak sebelum tahun 2000 itu karena ada kebijakan pemerintah proyek-proyek pembangkit itu akan diserahkan kepada swasta, kemudian PLN mulai melepas tuh, tidak lagi membangun pembangkit-pembangkit. Pembangkit-pembangkitnya diserahkan ke swasta-swasta. Itu dulu, kalau itu terkenal dulu ada 27 IPP di tahun 97 yang kemudian didemo oleh masyarakat. Kenapa? Karena tarifnya itu lebih mahal daripada tarif yang dijual PLN kepada pelanggan. Itu masih zamannya Pak Soeharto. Itu ada 27 IPP itu. Termasuk di dalamnya ada Python, ya ada kalau di Sulawesi itu ada PLTG Sengkang, kemudian ada ya banyaklah, ada 27 lokasi itu ya. Jadi ketika kemudian tidak lagi ada orang-orang pembangkit yang di proyek-proyek pembangkit yang di PLN, tiba-tiba tahun 2016 PLN ditugaskan untuk membangun PLTU 10.000 megawatt dan harus selesai dalam waktu 42 bulan. Jadi pada saat berakhirnya periode Pak SBY tahun 2009, semua proyek pembangkit harus selesai. Kemudian dicarilah cara bagaimana caranya untuk membangun dalam waktu 42 bulan bisa selesai. Karena yang krisis waktu itu listriknya itu yang paling besar itu ada di Jawa, yang 12 lokasi di Jawa itu kemudian dicari referensi ke Cina. Di sana mendapatkan referensi bahwa membangun pembangkit itu bisa 36 bulan, bisa untuk yang skala besar, bahkan untuk yang skala kecil itu bisa 24 bulan. Jadi mulailah dihitung. 42 bulan, kalau sisa 42 bulan, kalau 36 bulan itu untuk masa konstruksinya, berarti sisa 6 bulan nih. 6 bulan itu kita mulai untuk perencanaan dan pengadaan. Bayangkan. Jadi proses perencanaan dan pengadaan hanya dalam waktu 6 bulan diberikan untuk bisa kita mulai proyek itu. Inisiasinya
sudah ada berdasarkan Perpres 71 waktu itu ya. Tetapi kemudian perencanaan pengadaannya karena harus selesai dalam waktu 6 bulan, semuanya dikerjakan secara paralel. Survei ke lapangan paralel dengan unwishing, dengan apa, akhirnya yang terjadi adalah dokumen yang disajikan itu tidak akurat. Dan kita semuanya mungkin sudah tahu PLTU 10.000 megawatt itu banyak masalahnya. Banyak masalahnya. Apa aja kegiatan yang inisiasi itu? Inisiasi adalah suatu kebijakan atau formulasi proyek, kebijakan strategis yang menjadi dasar dibuatnya suatu proyek. Bisa itu ada umumnya adalah kebijakan dari pemerintah, bisa berupa program, bisa berupa ya kegiatan-kegiatan percepatan dan sebagainya, yang kemudian diterjemahkan oleh direksi menjadi daftar proyek yang nanti tertuang di dalam RPTL. Prosesnya seperti apa? Nanti setiap daftar proyek yang akan masuk ke dalam daftar RPTL itu harus dulu dibuatkan pre-FS sama grid study. Kenapa harus ada pre-FS dan grid study? Ya harus dilihat dulu kelayakannya ya, walaupun belum FS ya. Karena kalau FS kan sudah harus detail, harus mulai ada kegiatan di lapangan, untuk soal investigasi dan sebagainya. Sementara kalau pre-FS biasanya menggunakan data-data sekunder aja. Jadi misalnya untuk cuaca dari BMKG, kemudian masalah tanah mungkin bisa mencari referensi dari proyek-proyek yang sekitarnya dan sebagainya seperti itu. Jadi menggunakan secondary data gitu ya. Nah itu kemudian masuk dalam RUPTL. Kalau sudah masuk dalam RUPTL baru bisa masuk ke dalam perencanaan. Apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan? Nanti daftar proyek yang sudah masuk di dalam RUPTL, kita harus membuat juga kajian lanjutannya. Itu misalnya harus dibuat lagi FS-nya. Kenapa kalau sudah dibuat pre-FS harus dibuat FS-nya? Kenapa enggak pada saat inisiasi kita dibuat FS? Tahu nggak kira-kira jawabannya apa ya? Kan kalau kita misalnya mulainya FS dulu pada saat musim inisiasi sebelum masuk ke RUPTL, kan akan jauh lebih baik, bisa menghemat waktu ya. Kenapa kita justru melakukan hanya pre-FS dan study untuk di RUPTL, masuk daftar dalam RUPTL, kemudian pada saat mau masuk perencanaan, kita membuat FS lagi. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Nah, ini filosofi yang saya ingin sharing, karena nanti dimanapun posisi Anda, supaya bisa memahami, harusnya ketika kita bicara tentang RUPTL itu, oh ini loh, RUPTL itu ternyata dampaknya ke sini semua gitu ya. Banyak sekali itunya, yang harus kita perhatikan. Saya nggak hafal nih, nggak bisa ngelihat semua di layar, tetapi misalnya Mas Habib mau menjawab, kenapa kok masuk ke RUPTL nggak pakai FS, kok hanya pakai pre-FS? Kira-kira aja nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Kan justru nanti kalau kita salah, jadi tahu yang benarnya. Mohon maaf Pak Adang, kebetulan ya. Mas Habib itu salah satu ini dari Andalas Institute. Oh gitu. Tapi tidak apa-apa. Yang dia belajar nggak apa-apa. Oke, siapa ya yang dari ini, yang dari peserta, Mas Eko? Iya Pak. Ya. Kenapa waktu masuk ke RPTL nggak pakai FS, masih pakai pra-FS ya? Agak excuse dulu ya, mungkin karena kalau kita ini kan kontraktor ya Pak, jadi dalam proses pembuatan seperti ini mungkin saya boleh jawab Pak. Iya. Karena seiring dari inisiasi ke perencanaan ini kan ada durasi waktu ya Pak, mungkin agak lama durasi waktu. Takutnya di dalam perjalanan durasi waktu ini mungkin ada perubahan-perubahan tertentu yang akhirnya dapat merusak potensi proyek. Hal-hal seperti itu mungkin yang ini saya coba jawab mungkin dari segi perubahan skala mata uang atau dari segi pasang surut, pasang dangkal gitu, seperti itu Pak. Mungkin ada perubahan, makanya di pre-FS dulu untuk memastikannya
akhirnya dibuat FS di perencanaan gitu supaya lebih pastinya, Pak. Oke, terima kasih Mas Eko. Ya, Pak. Hampir, tetapi masalahnya kan begini. RUPTL itu yang menyetujui siapa ya? Yang apa? Kementerian SDM. Menteri SDM. Jadi daftar proyek itu dibuat oleh PLN, listnya kemudian diusulkan kepada Menteri SDM untuk mendapat persetujuan. Nanti di Kementerian SDM itu di situ ada dirjen kelistrikan, ada dirjen-dirjen yang banyak itu yang misalnya EBT dan sebagainya. Mereka mempunyai kepentingan juga dari sisi sistem ketenaga listrikan nasional ya. Jadi RUKN Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional ya. Kenapa seperti itu? Kan ini punya PLN nih. PLN mengusulkan. Mungkin tidak sesuai dengan rencana RUKN-nya mereka. Sehingga oleh karena itu ada beberapa daftar proyek yang sudah kita usulkan dalam RUPTL itu mungkin betul yang dibilang Pak Eko tidak disetujui oleh oleh kementerian. Nah, kalau kita itu sejak awal itu kita sudah mulai dengan FS, biaya yang diperlukan antara membuat pre-FS dengan FS itu sangat jauh sekali ya. Untuk pre-FS kita mungkin hanya perlu 300-400 juta gitu ya, karena kita banyak menggunakan data sekunder ya, data sekunder dari dari institusi-institusi yang mengeluarkan data itu. Tetapi kalau sudah dengan FS itu kita harus turun ke lapangan, harus melakukan pengeboran, harus ngecek misalnya debit air dan sebagainya, harus melihat curah hujan. Tidak bisa hanya sekedar melihat dari data sekunder. Nah, itu biayanya mahal, bisa sampai 2 atau 3 miliar gitu ya. Jadi kalau semua proyek-proyek yang mau masuk ke daftar RUPTL itu dibuat FS, bisa dibayangkan biaya yang akan terbuang percuma hanya karena misalnya masalah tidak disetujui oleh kementerian itu akan sangat besar gitu. Oleh karena itu biasanya kita hanya membuat yang pre-FS dulu, kemudian setelah selesai persetujuan yang mana yang disetujui dalam RUPTL yang telah disahkan, kemudian didalami dengan pekerjaan FS. Kemudian kita membuat basic design, detail design untuk dasar pelaksanaan, kemudian dibuatlah analisa keuangannya untuk melihat IRN dan sebagainya. Nanti kalau dinyatakan layak, itu nanti berkoordinasi sama teman-teman di keuangan untuk mencari sumber pendanaan. Kemudian data-data yang dari PFS itu oleh teman-teman yang lain diolah lagi nanti untuk merencanakan dari data-data tanah, data-data air, membuat detail daripada rencana proyeknya gitu ya. Kemudian menyusun dokumen pengadaannya. Ini kan ada kalau di PLN itu namanya di divisi perencanaan strategis ya, RPS ya. Kalau sekarang namanya saya lupa, nggak tahu, yang udah banyak berubah sekarang. Kemudian dari proses digunakan juga oleh teman-teman dari tim pembebasan tanah untuk membebaskan tanah seperti apa, kemudian yang perizinan, yang ngurus perizinan dan sebagainya. Kalau perencanaannya itu semuanya itu bisa selesai dengan baik, semua di tahapan perencanaan, maka proses pengadaan itu akan berjalan dengan lancar sekali, akan berjalan dengan mudah gitu ya. Semuanya akan perfect, dan kalau proses pengadaannya itu berjalan dengan perfect, saya yakin nanti dalam pelaksanaan untuk eksekusinya akan berjalan dengan baik dan penyelesaiannya akan dengan baik. Tetapi masalahnya sekarang pada saat tahap perencanaan ini tadi itu berburu dengan waktu. Kadang-kadang misalnya kita mau membangun suatu pembangkit kayak di Muara Tawar itu ya. Muara Tawar itu ada PLTGU. Itu mungkin kalau PLTG-nya aja durasi untuk membangun pembangkitnya bisa berapa bulan ya? Ada yang tahu? Untuk membangkit PLTG misalnya 250 megawatt di suatu tempat, kita mau bangun PLTG. Kira-kira durasi konstruksinya berapa lama ya? Mohon izin jawab Pak. Iya. 36 bulan paling lama Pak. Berapa? 36 bulan. 36 bulan, 250 megawatt ya. Ya, oke lah. Katakanlah itu 36 bulan. Kalau 36 bulan, berarti kan misalnya kalau kita itu masuknya baru tahun ini di jadwal COD, misalnya COD-nya harus tahun berapa tuh? Kalau sekarang itu tahun 2022 kita mau bangun pembangkit di suatu tempat X, 250 megawatt,
durasinya kita sudah tahu itu sekitar 36 bulan, katakanlah maksimum 36 bulan, berarti jadwal COD yang harus dimasukkan ke dalam RUPTL itu tahun berapa kalau sekarang 2021? Kurang lebih sekitar 2024, Pak. Berapa? 2024. 2024. Nah itu tadi. Nah ini siapa yang menjawab tadi? Saya Pak Wildan, Pak. Oh Mas Wildan lagi. Oke. Nah banyak sekali kita yang lupa. Jadi orang-orang yang dulu menyusun proyek-proyek dalam RUPTL itu lupa bahwa ketika kita bicara durasi proyek itu harus ada persiapannya. Jadi kan pada saat 2021 masuk RUPTL, misalnya kalau kita merencanakan pembangkit PLTG itu 250, kalau durasinya 36 bulan, itu kita harus menambah lagi 3 tahun lagi tuh. 3 tahun itu untuk apa? Untuk mulai dari proses desain, FS, kemudian pembebasan tanah, kemudian perizinan dan sebagainya. Itu mencari pendanaan itu kalau kita mau perfect itu harus tambah lagi mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Karena yang selama ini sering dilakukan oleh PLN adalah seperti itu. Jadi ketika misalnya sekarang itu kita bicara 3 tahun, langsung masuk 2024. Kita lupa bahwa itu kita harus ada proses untuk pembebasan tanah. Kita lupa bahwa itu untuk pembebasan tanah kita harus mengurus AMDAL-nya. Kita lupa bahwa untuk proses pembebasan tanah itu, AMDAL itu harus selesai dulu. AMDAL itu prosesnya paling cepat 6 bulan. Dulu proses pembebasan tanahnya kalau kita bicara di undang-undang itu bisa 500 hari. 500 hari itu sudah berarti hampir berapa bulannya? 360, hampir 2 tahun. Bisa kebayang durasinya udah mulai jalan, di RUPTL-nya kita sebutkan tahun 2024, tetapi proses perencanaannya masih berjalan. Tapi kalau ini sudah masuk ke dalam RUPTL, akhirnya teman-teman di perencanaan paralel tuh, oh ini sudah. Oke lah, ini tanah sambil berjalan. Kita mulai proses pengadaan. Itu yang terjadi. Jadi tanahnya baru selesai sebagian, ini kita sudah jalan. Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba misalnya seperti di contohnya kasusnya di Lombok ya. Kalau mungkin tahu ada sana yang namanya Lombok Picker, itu dulu adalah PLTG Lombok Picker itu. Namanya PLTG. Jadi waktu di sana itu ada GM-nya, GM OIP-nya adalah Pak Bistok, itu dengan kepiawaiannya mendekati Pemda, dapat izin tuh untuk pembebasan tanahnya. Bahkan nggak melalui AMDAL, langsung keluar izin surat penetapan lokasi. Dibebaskanlah tanah itu oleh Abistok, siap, ready. Kemudian ketika kita mau menenderkan, tiba-tiba ada kebijakan lain dari perencanaan bilang bahwa kita nggak bisa pakai PLTG di situ, kita merencanakannya mau ganti pakai PLTMG. Ketika kita bicara dari PLTG ke PLTMG, ternyata harus dirubah itu AMDAL-nya. Waktu dicek AMDAL-nya mau diubah, AMDAL-nya belum siap. Terus orang kementerian di Bapeda di sana itu bilang, loh ini kok bisa? Bisa dulu tanahnya dibebaskan tanpa melalui proses di Bapeda. Akhirnya bermasalah panjang. Padahal kemudian kontrak itu sudah ditenderkan dengan PLTMG dengan bayangan waktu itu adalah semuanya sudah siap, tanahnya sudah siap, itu semua siap. Ketika mulai pekerjaan, kontrak sudah tanda tangan, ternyata nggak bisa jalan. Dilarang oleh Bapeda karena di situ harus dimulai lagi dari awal, mulai lagi menyusun lagi AMDAL lagi, urusan lagi dengan DPRD dan sebagainya seperti itu. Nah ini yang terjadi. Jadi kita mau cepat, akhirnya menjadi lambat karena ada beberapa tahapan yang overlap gitu ya. Ini salah satu contoh case aja. Contohnya lagi misalnya Teluk Sirih, tahu Teluk Sirih ya, Teluk Sirih itu di Sumatera Barat, 2 kali 112,5. Itu ketika tender itu kawasannya itu masih hutan. Lokasi proyek itu masih hutan. Waktu teman-teman kita melakukan unleashing itu nggak bisa melihat ke lokasi ke tapak proyeknya. Pertama karena itu masih hutan lebat, jadi mereka itu lewatnya lewat pantai. Lewat pantai cuma ditunjukin aja, itu nanti lokasi PLTU-nya ada di daerah situ. Kondisinya seperti apa, nggak ada yang tahu, jadi ditebak-tebak aja itu. Kemudian berjalan dengan itu pengadaannya jalan, kemudian soil investigasinya juga jalan, proses penggunaan tanahnya berjalan, paralel semuanya. Ketika proses penawaran itu dokumen tender terus dijual,
digunakan data-data yang sifatnya sekunder itu. Data-data yang diperkirakan dari lokasi-lokasi proyek yang dekat, kemudian dijual ke dokumennya, kontraktor membuat kajian penawaran melalui data-data yang diberikan. Pada saat eksekusi ternyata kondisinya tidak sama, tidak berbeda gitu kondisinya. Di situ ada kondisi-kondisi yang ekstrim dan bahkan berbeda jauh dengan informasi yang di lapangan. Waktu dipermasalahkan oleh BPKP, teman-teman dari perencanaan yang mau membuat misalnya dia bilang ini ada datanya, silakan ini. Nah, mereka lupa itu selesainya bulan Juli, sementara pemasukan dokumen di bulan April itu di tahun 2007 waktu itu ya. Jadi kelihatan sekali jomplangnya. Akhirnya banyak sekali klaimnya kan di situ ya. Ini sebagai salah satu contoh. Nah, kalau semua tahapan perencanaan ini sudah bisa dilakukan dengan baik, maka tahapan berikutnya adalah bagaimana mengikuti masuk pengadaan. Kita sudah mempunyai namanya dokumen standar untuk pengadaannya. Dokumen pengadaan itu nanti digabung di divisi pengadaan, ditambahkan untuk persyaratan dan sebagainya, itu siap untuk dijual. Apa yang harus dilakukan pada saat pengadaan? Kita menyusun strategi untuk proses pengadaannya. Apakah kita mau membuatnya dengan multi package, atau kita mau pakai single package atau EPC, apakah kita mau pakai tender, atau kita mau pakai tunjuk langsung, atau kita mau pakai konsepnya buyer kredit atau supplier kredit, dan semuanya itu harus ditetapkan dulu sejak awal. Jangan sampai kita belum tahu informasi tentang ini, kemudian kita main bablas aja, kita langsung begini. Harusnya kita pertimbangkan dulu, kenapa kita pilih ini, kenapa kita pilih ini, kenapa pilih ini. Sebagai informasi, waktu saya baru masuk PLN dulu, hampir sebagian besar proyek-proyek besar di PLN itu menggunakan multi package ya. Saya dulu di Cirata, multi package itu ada beberapa lot itu di situ. Di desain untuk pekerjaan sipilnya kita menggunakan konsep desain build gitu. Jadi yang mendesain itu adalah kita, dibantu oleh waktu itu istilahnya apa ya, PPE ya. Kalau sekarang itu Puselis atau apa nah. PPE yang menyiapkan desain-desainnya dibantu oleh konsultan yang itu kemudian ditenderkan. Kemudian nanti elektromekanikalnya ada, penstoknya ada, semuanya itu dibuat multi package. Dan kalau melihat teman-teman PLN zaman angkatan saya dulu itu orang-orang ini perencanaan itu canggih-canggih gitu ya. Karena apa? Mereka selalu didampingi oleh konsultan-konsultan kelas internasional pada saat membuat dokumen pelelangan. Kemudian juga pada saat eksekusinya juga mereka didampingi gitu oleh konsultan-konsultan internasional. Contohnya kalau di Cirata tahap pertama dulu oleh Newjack, misalnya oleh Newjack itu didampingi. Tahap kedua oleh Sinotech gitu ya. Itu seperti itu. Dalam perjalanannya kan kalau kita mau melakukan proyek seperti itu, seperti yang kita mau buat 250 mega, itu durasinya perlu waktu lama karena untuk menyiapkan misalnya desainnya itu sudah perlu waktu yang lebih dari 2 tahun mungkin begitu karena prosesnya akan lama gitu. Nah, dalam beberapa case itu terpaksa diambil shortcut, diambillah EPC, misalnya kayak 10.000 kemarin kita harus selesai dalam 42 bulan. Bagaimana kemudian itu strategi namanya. Apakah kita mau pakai multi package atau kita mau pakai single package? Kalau pakai multi package 42 bulan waktunya nggak cukup. Kalau kita mau buat desain yang bagus, waktunya hanya 6 bulan tidak cukup. Gitu. Maka dipilih kemudian EPC. Kita hanya membuat basic information yang sederhana dari secondary data, kemudian nanti biar kontraktor aja, karena EPC itu adalah engineering-nya detailnya oleh kontraktor. Seperti itu kita serahkan. Itu adalah satu strategi. Nah, kalau kita sudah tahu strateginya, baru disusun dokumen tendernya. Dokumen tendernya menyesuaikan dengan strategi yang sudah disusun di atas. Mau modelnya seperti apa gitu loh. Misalnya kalau kita modelnya pakai supplier kredit atau ECA. ECA itu adalah export credit agency. Jadi karena kita uangnya anggarannya nggak cukup, kita cuma punya 30%, ya udah 70%-nya kita harus pakai pendanaan dari luar. Kalau kita mau mencari pendanaan sendiri, waktunya nggak cukup, ya sudah dikemas aja dalam bentuk pengadaan proyeknya. Jadi si kontraktor harus membawa pendanaan. Itu dulu itu adalah strategi. Jadi berarti kita nggak harus nyari 100% pendanaan, cukup 30%.
tapi 70% itu dibawa oleh kontraktor. Itu adalah strategi. Dan ketika strategi itu ditetapkan, kemudian kita harus menerjemahkannya ke dalam dokumen tender. Nah, kalau dokumennya sudah siap dengan data-data yang di atas, maka pada saat kita melakukan proses pengadaannya, mulai dari unbasing dan semua, saya yakin itu akan berjalan dengan lancar. Penetapan pemenangannya juga akan dengan mudah, dan menyusun kontraknya juga gampang gitu ya. Itu adalah tahapan prosesnya. Kalau pengadaannya bisa berjalan lancar, nah kita lanjut ke eksekusi. Eksekusi tentunya kita melakukan dulu kegiatan prakonstruksi. Prakonstruksi itu adalah ketika kontrak sudah ditandatangani, kita memulai pekerjaan proyek, itu langkah-langkahnya misalnya kita melakukan serah terima lahan, menyiapkan pembayaran DP, karena biasanya efektivitas itu efektivitas kontrak setelah DP dibayar, setelah ada serah terima gitu ya. Terus menyatakan financial close. Financial close itu oke, sudah close. Itu kalau misalnya kita menggunakan ECA, sudah close, baru bisa dinyatakan efektif. Kemudian kita membuat kick-off meeting, buat persiapannya, engine design, dan sebagainya. Di dalam beberapa hal, karena konsepnya itu kita tidak paham, misalnya sekarang dari perencanaan itu bilang, orang perencanaan, aduh kita cuma ada anggarannya 30% nih dari orang divisi keuangan ya, divisi keuangan yang mencari pendanaan. Kita hanya ada 30%. Oh jadi 70% kita udah, kalau gitu kita kemas aja proses pengadaannya dengan ECA, oke. Artinya pendanaan nanti lewat kontraktor, dikemas jadi satu gitu. Sudah ditentukan, akhirnya ditunjuk pemenang. Ada kontraktor A membawa pendanaannya adalah sindikasi bank ini, oke. Tapi kemudian yang terjadi adalah orang dari Direktorat Keuangan bilang, oh ini pengadaannya kayak model gini, tapi mereka tidak disempet konsep itu adalah kan kalau tender dicari harga yang termurah sementara ini yang dianut oleh PLN. Itu sudah dikemas dengan tingkat suku bunga sekian, kemudian harga EPC-nya sekian, kemudian oke lah ini yang menang. Tetapi ketika itu diserahkan kepada keuangan untuk dilanjutkan untuk masalah pendanaannya, dia bilang, tunggu dulu, ini sumber dana yang dibawa oleh kontraktor ini kemahalan interestnya. Saya mau ini dinegosiasi dulu ininya. Dan itu yang sering sekali terjadi dan hampir 5 tahun terakhir itu PLN tidak berubah-ubah. Termasuk untuk proyek yang tadi PJB Muara Tawar, ada Grati, ada yang kerjaannya di Loksomawe itu ya, itu semuanya itu yang menggunakan ECA. Sering sekali orang keuangan ingin supaya tingkat suku bunga daripada lender yang dibawa oleh kontraktor itu diturunkan lagi. Dan ternyata prosesnya itu tidak sederhana. Misalnya kayak Grati itu hampir 2 tahun ya. Kontrak ditandatangani, kemudian sampai bisa oke, close gitu, dinyatakan close 2 tahun. Bayangin, belum mulai, sudah mundur 2 tahun, hanya karena masalah teman-teman di keuangan menginginkan supaya interestnya dinego lagi. Aturan mainnya diturunkan lagi. Jadi, contohnya kayak Muara Karang, kayak Muara Tawar tuh. Kita sudah kick off meeting, sementara sebetulnya financial close-nya belum terjadi. Financial close-nya kenapa belum terjadi? Karena belum sah gitu, belum ditandatangani oleh orang keuangan. Kenapa loan agreement-nya belum ditandatangani oleh keuangan? Karena ada permintaan lender yang misalnya masalah lingkungan belum dipenuhi. Padahal kick off meeting sudah jalan. Nah, kalau kick off meeting sudah jalan berarti kita harus sudah menyatakan bahwa itu kontrak itu efektif, sementara itu kemudian diakali yang harusnya sudah financial close, tetapi kemudian diganti menjadi loan agreement-nya sudah ditandatangani, signing of loan agreement. Tapi dampaknya adalah ketika sudah mulai ini udah mulai jalan, oh ya bayar down payment pakai uang APLN dulu nggak apa-apa atau pakai uang PJB. Tapi berikutnya uangnya belum ada tuh untuk pembayaran progres berikutnya, bayarnya di mana duitnya? Nggak ada, karena ternyata itunya belum siap. Nah itu yang kemudian menghambat. Itu yang terjadi kalau misalnya sekarang teman-teman yang dieksekusi di lapangan tidak memahami juga filosofinya